Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Imade Indrawan dari SD Negeri 2 Bantiran. Pada hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar. Di dalam topik 1 Merdeka Belajar terdapat 5 modul. Yang pertama yaitu modul mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, mendidik yang mengandalkan keselamatan dan kebahagiaan. Di dalam modul 1, mengenali diri sendiri. Dengan menyadari diri sebagai guru, kita akan selalu menambah kapasitas diri untuk terus belajar dan belajar, untuk memajukan pendidikan. Hal inilah yang menjadi kita sebagai manusia yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin. Jika kita mengharapkan siswa kita merdeka, tentunya kita juga mengajak siswa untuk mengenali diri sendiri, mengetahui kebutuhannya dalam belajar, sehingga guru dapat memberikan pembelajaran yang mereka butuhkan yang relevan dan kontekstual. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan, pendidikan itu menuntun tumbuh atau hidup sesuai dengan kodratnya, agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasar hidupnya. Peran sebagai guru. Ki Hajar Dewantara menyamakan pendidikan anak dengan mendidik rakyat. Anak-anak yang kita didik sekarang nantinya akan menjadi bagian masyarakat serta individu yang sesuai dengan bakat, atau anak yang kita ajar sekarang nanti akan menjadi pemimpin kita. Setiap anak mempunyai mimpi dan tujuan hidup yang berbeda. Peran guru sangat besar nanti memfasilitasi proses pembelajaran atau hal kecil yang terucap di dalam kelas akan bermakna terhadap peserta didik kelak menjadi anggota masyarakat. Kemudian, ingin menjadi guru seperti apa saya? Menjadi guru sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman. Guru perlu adaptif terhadap perubahan seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter pikiran, atau intelek dan tubuh. Tidak hanya materi, tutur kata, cara kita mengajar akan membekas di benak peserta didik. Memang tidak mudah menjadi guru, tetapi layak untuk diperjuangkan. Dalam modul 2 yaitu mendidik dan mengajar. Pendidikan menyeluruh. Pendidikan adalah tempat menabur benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur keberadaban agar kebudayaan dapat kita wariskan. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Anak memiliki kodratnya. Sebagai seorang guru, kita tidak bisa menentukan hidup peserta didik, tetapi kita hanya menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya. Dan guru tidak hanya mengandalkan naluri mendidiknya. Seorang guru harus terus belajar sesuai dengan kemajuan zaman yang berlandaskan pada teori atau pengetahuan yang terbaik dalam tuntunannya, sehingga pendidik dapat memberikan hak-hak terbaik kepada peserta didik sesuai minat dan bakatnya. Menjadi manusia secara utuh. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa terdiri badan jasmani dan rohani. Seorang pendidik tidak dapat memisahkan kedua tersebut. Seorang pendidik seyogyanya dapat memberikan tuntunan lahir dan batin agar terpenuhi kehidupan dan penghidupannya. Maka dari itu, sebagai seorang pendidik, kita melihat peserta didik sebagai manusia secara utuh. Kita tidak hanya mengasah keterampilan berpikir, tetapi juga mengembangkan batinnya seperti emosi, sosial, empati, dan lainnya. Dalam modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari 2 hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Lalu, bagaimana cara kita menghubungkan dasar pendidikan murid dengan kodrat alam dan kodrat zaman?
Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Murid dengan kodrat alam perkotaan sejatinya dilihat sebagai bagian dari masyarakat perkotaan. Maka, pembelajaran yang diterima murid sebaiknya mampu membantu mendekatkannya dengan konsep atau kodrat alamiah, bukan sebaliknya malah menjauhkannya. Sementara, kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Muatan pendidikan dan cara belajar dikala kita sebagai murid pasti berbeda dengan zaman saat ini. Pendidikan setelah masa kemerdekaan tentu juga berbeda dengan pendidikan pada abad ke-21. Maka, kita pendidik bergegas beradaptasi terhadap kodrat zaman untuk membantu murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dihindari dan dicegah. Perubahan zaman pun akan datang sendiri tanpa diminta. Namun, banyak dari kita yang belum menyadari akan hal itu. Kenyamanan-kenyamanan yang dirasakan saat ini akan diselimuti kegelisahan-kegelisahan akibat perubahan zaman. Misalnya, kemajuan pesat teknologi membuat cara belajar dan berinteraksi murid juga berubah. Jika tidak kita siapkan dan beradaptasi dengan baik, maka murid-murid mungkin tidak akan mampu hidup berdampingan dengan perubahan zaman. Ki Hajar Dewantara ingin mengingatkan kita, para pendidik, untuk menuntun murid mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman, menggunakan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu pendidikan menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradaban. Konvergen pendidikan menuntun murid dengan memikirkan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktek-praktek baik dari kebudayaan lain dan menjadikan kebudayaan kita sebagian dari alam universal. Konsentris pendidikan menuntun murid dengan berdasarkan kepribadian karakter dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Modul 4 ini mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan cipta kognitif dan rasa afektif sehingga dapat menghasilkan karsa atau psikomotorik. Sebagai contoh, seorang yang budi pekertinya baik, kecil kemungkinan untuk tidak jujur, bahkan dia akan gelisah melihat ketidakjujuran. Kecerdasan budi pekerti terbentuk di keluarga. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga adalah tempat utama yang paling baik dalam melatih karakter. Anak ini bagaikan kertas yang memiliki coretan samar, atau disebut dengan teori konvergensi. Kita sebagai pendidik di sekolah membantu memperbaiki coretan tersebut untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam modul 5 ini, pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka dapat mengisi zamannya demi terciptanya keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai pendidik dapat memberikan pembelajaran secara kontekstual yang sesuai dengan keadaan zaman. Selain itu, guru dalam mengambil keputusan dengan murid agar tidak hanya dengan satu cara, tetapi dengan berbagai cara, sehingga dalam menyimpulkan keadaan siswa agar lebih baik dan menuntun siswa lebih baik. Dalam menuntun peserta didik, pendidik menggunakan proses sistem Amok yang menekankan pada proses pendidikan. Rangkaian proses pendidikan terjadi pada trisentra pendidikan, yaitu alam, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga alam ini, murid dapat menumbuhkan kecerdasan budi pekerti sehingga mempererat ketiga alam tersebut. Demikian penjelasan saya untuk topik 1. Saya mohon untuk Bapak Ibu untuk menambahkan komentarnya. Salam guru hebat.